Pak Mikron, Ayo. gimana Pak Mikron? Kakak El Nino mau datang nih. KKL. Tadi Pak Mikron menyebutkan di tahun 98 katanya lebih parah, tapi Bangka Belitung tidak begitu terasa. Iya. Berarti kalau ini tidak benar-benar lebih parah, ya udah ngapain kita siap-siap? Siap-siap. Nggak ada apa-apanya berarti. Iya. Jadi mungkin kita mesti pahami bersama ya. Yang disebutkan oleh Pak Kurniaji tadi adalah fenomena alam berupa El Nino maupun La Nina. Saat ini adalah El Nino. Nah, El Nino maupun La Nina itu bukan bencana. Ya. Di garis bawahi, Ya. bukan bencana, tapi adalah suatu fenomena alam. Dia itu apabila dikatakan bencana, apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Nah, artinya kalau gunung meletus di bawah laut, itu fenomena alam, Ya. fenomena alam dan sering terjadi. Nah, artinya siklus yang El Nino maupun La Nina itu tetap terjadi di dunia ini dan termasuk di Bangka Belitung ataupun di Indonesia. Jadi sebenarnya kita ini kan belum menjadi bencana, sudah akan menjadi bencana dulu. Karena tadi sudah barang-barang mahal karena isu isu panas dan segala macam. Nah, itu yang mungkin mesti kita antisipasi dari awal. Jadi masyarakat juga tidak panik di dalam menghadapi situasi fenomena El Nino ini. Artinya pemerintah pun sudah menyiapkan beberapa strategi. Tadi kan Dinas Pertanian, BPBD, BMKG dengan peringatan dininya sudah menginformasikan kepada masyarakat. Nah, kepanikan ini yang harus kita hindari. Saya ambil contoh COVID-19 itu kan pada akhir-akhir ini kan karena kita tidak panik menghadapinya dengan tenang. Tapi pada awal-awalnya karena kepanikan itu luar biasa bombastiknya. Dan Hebohnya kemudian kemana-mana, ketakutannya luar biasa dan segala macam. Akhirnya merusak dan merubah tatanan kehidupan manusia. Ya. Dari normal kepada new normal Okay. kemarin. Nah, jangan sampai juga El Nino ini menjadi suatu isu yang kemudian dapat sebelum bencana datang sudah bencana dulu dengan mahalnya harga dan segala macam. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan strategi tadi. Tak kurang kan Pak Jokowi, Pak Menko Marves itu sudah mengingatkan kita semua untuk siap-siap. Dari Dinas Pertanian sudah ada programnya. Dari kami juga ada beberapa kegiatan, ada menyiapkan dari mulai orangnya, infrastrukturnya, koordinasinya sampai kepada tindak lanjutnya. Jadi untuk saat sekarang kami lebih kepada sifatnya pencegahan. Pencegahan itu artinya jangan sampai El Nino ini menjadi bencana. El Nino ini bisa mengakibatkan dua bencana yang mengganggu manusia. Yang pertama adalah kebakaran hutan dan lahan, yang kedua adalah kekeringan. Dan dua ini sebenarnya yang lebih menghantui dan mengganggu manusia adalah kekeringan. Karena kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bangka Belitung ini tidak memiliki area hutan yang luas, tidak memiliki lahan gambut yang dalam sampai 12 meter, 30 meter. Kalau dia kebakaran, Dan kita kalau kebakaran paling semak belukar ya. Paling ya areanya paling 4.000 meter persegi ataupun 4 hektar lah paling tinggi. Jadi tidak terlalu mengganggu baik asap maupun kepada masyarakat sekitarnya. Namun yang menjadi prioritasnya adalah kekeringan, karena kita hanya mengandalkan sumber air tanah dan sumber air permukaan. Sumber air permukaan itu adalah kolong-kolong tadi, embung-embung yang dibuat oleh manusia, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Banyak yang disengaja. Banyak yang disengaja. Kolong yang dibuat banyak yang sengaja. Bener ya Pak Mikron. Saya meluruskan aja. Saya hanya mengasih ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi lebih banyak mana yang sengaja tidak disengaja? Iya kan? Nah, itu bisa dimanfaatkan walaupun terkadang kan air yang dihasilkan oleh kolong tadi itu kadang-kadang belum layak untuk minum. Ya, harus diolah kembali ya. Hanya layak untuk MCK ya, mandi, cuci dan kakus saja. Jadi memang perlu penerapan dari awal. Nah, kami pun sebenarnya dari sisi pencegahan sudah sering menginformasikan juga kepada masyarakat tentang efek El Nino ataupun dampak El Nino apabila
menyapa Bangka Belitung itu yang pertama. Dan kedua sebenarnya pola yang diterapkan pada waktu penanganan COVID itu sangat efektif dan sangat efisien. Artinya menggerakkan seluruh komponen, seluruh sumber daya manusia sampai ke tingkat desa dan tingkat kelurahan. Kalau dulu kan ada Satgas PPKM sampai tingkat desa, mereka desa juga akhirnya turut serta, ada orang nggak boleh masuk dan segala macam. Nah, hal ini, infrastruktur ini yang harus kita bangun, dan kami mencoba mengulang kembali Satgas kami dan Satgas kekeringan dan kebakaran hutan itu akan kami kemarin sudah melaksanakan sosialisasi dan akan adakan simulasi untuk karhutla-nya, dan itu akan kami gerakkan mulai bulan Juni ini sudah mulai. Berarti nanti ada Satgas El Nino? Satgas kebakaran hutan, lahan dan kekeringan namanya. Bukan El Nggak Nino. keren, Satgas El Nino keren. Iya, Satgas kebakaran hutan dan kekeringan. Karhutla dan kekeringan. Kekeringan. Satgas Karena El Nino. kita ngambil bencananya, Pak, bukan mengambil El Nino-nya. fenomenanya. Bukan fenomenanya yang kita Tapi kurang ambil. keren. Iya. Itu fenomena bukan Iya, bencana, iya, Pak. iya. Oh, iya, iya.